Halo, balik lagi dengan gua Oki di acara fotokopi. Jadi di episode kali ini gue bakal share ke teman-teman sekalian nih gimana caranya foto dengan alat yang semurah mungkin dan gampang banget didapetin di di sekitar kita lah gitu. Jadi banyak banget kemarin tuh yang nanya sama gue gimana sih caranya foto dengan lampu yang seada-adanya gitu. Saya nggak punya flash, saya nggak punya strobe light gitu, saya nggak punya lampu studio, saya nggak punya kamera, ya udah nggak usah foto lo, mendingan nggak ada bercanda. Jadi banyak banget yang nanya kemarin tuh gimana sih caranya foto produk dengan alat yang seada-adanya. Jadi hari ini gue bakal nunjukin ke kalian, ngasih tutorial yang singkat juga tentang gimana sih caranya kita foto produk dengan alat yang seada-adanya. Jadi alat yang gue pakai itu di sini tuh lucu nih. Jadi gue cuman pakai alat itu lampu LED Philips yang 8 watt, yang LED ya, yang 8 watt, terus fitting lampu yang bisa lo beli di toko listrik itu cuma 5 ribuan, paling ini lampu juga berapa gitu harganya kan, nggak sampai 100 ribu lah gitu. Terus dengan dua buah kertas nih, dua buah kertas ini nanti gue pakai satu buat background, satu buat fill in atau nanti buat reflektor gitu. Jadi nanti gue bakal singkat aja jelasinnya karena juga main lightnya nih dari lampu ini, lampu yang 8 watt ini, jadi kalian ikutin aja terus videonya. Oke, yang pertama itu gue di sini udah siapin kamera gue ngambilnya low angle lagi dengan lensa 100 ya, 100 mili. Terus seperti biasa tethering software gue pakai Capture One Pro. Oke, langsung aja nih. Yang pertama-tama kita siapin dulu lampunya, kita pasang di colokan gitu, di fittingnya. Kita taruh sedekat mungkin, tapi jangan terlalu dekat ya gitu. Sedekat mungkin karena di objek ini nih, di bagian tutupnya ini nih dia glossy nih. Nah kebetulan untuk LED 8 watt yang Philips ini, dia itu udah ada lampunya, itu udah ada diffuser, beda sama lampu-lampu yang zaman dulu tuh yang cuma kaca doang gitu. Jadi udah ada diffusernya, jadi cahaya yang keluar itu lebih soft gitu. Terus di sini kita bisa lihat settingan gue. Di sini gue pakai speednya itu 1/10 ya. 1/10 ini berarti gue slow speed. Jadi teman-teman kalau mau ikutin harus pakai tripod, jangan lupa, dan pakai timer gitu ya. Terus f-nya itu gue pakai 11 karena gue pengen, kan ini kan objeknya deket dan gue pakai lensa 100 kan, gue pengen informasinya itu lumayan jelas lah, ruang tajamnya lumayan lebar, dan di sini gue pakai ISO-nya itu 200 buat ngebantu karena di sini low light banget dan lampunya juga on budget banget gitu kan. Jadi gue harus ngeadjust ini pakai ISO tapi nggak sampai lebih dari 400. Gue tetap harus menjaga kualitas gambarnya gitu. Oke, terus gue pakai color temperaturnya juga masih 4700. Oke, jadi nanti saat kita udah mulai foto, jadi ini kan lampu yang buat video ini bakal gue matiin tuh, otomatis ruangannya bakal gelap gitu loh. Nanti di sini juga ada bantuan jendela di sebelah sini, tapi itu sebenarnya nggak pengaruh banyak sih, karena yang gue pakai di sini main lightnya itu bener-bener main light yang dari sini nih, dari lampu ini. Yang pertama kita matiin dulu yuk lampunya. Sekarang lampunya udah mati nih, udah mati. Dan kalian bisa lihat nih di sini gelap. Nih yang ada di bagian sini nih. Ini cahaya yang masuk dari si jendela nih. Cahaya yang masuk dari jendela, dia tipis banget kan, nggak terlalu banyak gitu. Backgroundnya gelap. Yang kedua itu kita nyalain lampu main lightnya dia nih. Kita nyalain. Oke, nah dinyalain sekarang udah ada lightingnya nih, di sini nih. Udah ada lighting. Nah, bener kan yang gue bilang itu dia tuh soft banget gitu loh. Dari lampu LED ini tuh dari terang lama-lama gelap. Terus di sini juga nih teman-teman harus perhatiin nih, di sini ada highlight di sini nih. Ada garis highlight di sini, jangan sampai putus ya. Gitu. Nah, teman-teman nanti lokasinya juga harus dipikirin gitu. Oke, langkah yang kedua itu gue bakal taruh background di sini pakai kertas yang gue lipat 2. Gue bakal taruh background serapih mungkin ya, kira-kira seginilah. Gue taruh background di belakang, jadi cuma buat background itu tujuannya cuma sekedar gue pengen ada gradasi aja sih, maksudnya ada dua nuansa yang abu-abu dan putih gitu.
Terus coba kita foto hasilnya kayak gimana ya. Kita foto, kita lihat ya hasilnya seperti ini nih teman-teman nih. Hasilnya seperti ini. Ada satu kekurangannya itu di bagian sini itu terlalu gelap nih. Gue pengen kasih fill in lagi di sini. Namanya foto produk kan semuanya itu kan harus kelihatan kan, informasi tulisan yang ada di dalam itu, informasi dimensi juga harus kelihatan. Tapi teman-teman juga harus ingat, nggak boleh fill ini itu nggak boleh lebih kencang dibandingin main lightnya gitu. Nah, sekarang gue taruh nih di belakang. Taruh di belakang. Ini. Kita lihat lagi di live view. Ya ini udah gue taruh di belakang nih, kalau gue copot jadinya gelap tuh. Gue taruh di belakang sini. Teman-teman harus perhatiin baik-baik nih. Oke, good. Oke, sekarang coba kita foto ya dengan settingan lampu yang kayak gini nih. Jadinya kayak gimana sih dia? Foto. Nah, kayak gini jadi teman-teman. Ini sebelumnya tuh, sebelum dikasih fill in, dan sampai ini udah dikasih fill in gitu. Ya bisa gue bilang untuk settingan lampu seperti ini yang on budget yang gak sampai 100.000 gitu teman-teman tuh bisa dapetin hasil yang baik kok, asal teman-teman mengenali dulu karakter objek dan cahaya yang teman-teman pengen pakai itu kayak gimana gitu. Nah di video ini gue pengen banget ngasih tahu ke teman-teman tuh boleh ikutin cara gue seperti ini hanya untuk latihan, bukan untuk bisa dibilang tuh berjualan lah, maksudnya berbisnis di bidang fotografi tuh cara seperti ini tuh nggak bakal gue rekomendasiin sama sekali gitu. Ini cuma sekedar hobi. Kalau lo mau belajar, kalau teman-teman mau belajar tentang fotografi, ngenalin cahaya segala macam, ini bisa ngebantu teman-teman gitu yang di rumah yang lagi belajar gitu. Tapi kalau untuk industri fotografi sendiri, gue sih nggak nyaranin. Kenapa nggak gue saranin? Karena gini loh teman-teman. Jadi di industri fotografi sendiri, saat kita dapat klien fotografi itu untuk misalkan produk untuk iklan gitu ya, untuk iklan. Nah sebelum kita foto itu, si klien itu pasti ngasih kita brief gitu. Nah brief itu bermacam-macam tuh dengan treatment yang berbeda-beda. Foto seperti ini bisa nggak dipakai buat iklan? Bisa aja, tapi masa iya sih kalian udah dibayar sama klien, terus klien ngelihat kalian gitu foto dengan alat yang kayak gini gitu. Kalau gue pribadi sih gue nggak mau gitu ya, maksudnya ya berarti gue nggak serius dong buat foto gitu. Makanya gue saranin kalian tuh belajar memakai alat yang proper gitu, flash atau studio light. Kalaupun memang kalian belum punya budget ke sana, saat kalian mau foto kalian bisa sewa kok dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi nggak ada alasan lagi tuh kayak misalkan udah biar gampang kita semuanya terang, kita pakai cahaya dari window light. Nggak gitu caranya. Kalau misalkan kalian ketemu klien yang saklek ya kalian abis dimaki-maki di situ gitu. Jadi fotografi itu kalau menurut gue pribadi ya seperti itu gitu. Dia foto seperti ini udah baik banget kalau menurut gue. Kalau cuma sekedar untuk portfolio, untuk show off di media sosial itu udah oke banget. Tapi kalau untuk kalian serius di dunia profesional, menurut gue sih enggak banget foto seperti ini gitu. Dengan cara foto seperti ini tuh enggak banget. Jadi gue lebih rekomendasiin teman-teman buat punya gear dan alat-alat yang proper. Kalau misalkan memang nggak punya, ya sewa. Karena fotografi itu kalau teman-teman nih banyak banget nih di zaman sekarang itu banyak banget yang nanya ke gue, Mas minta price list foto dong, Mas minta price list foto dong buat foto produk, Mas minta price list foto dong. Selalu price list. Gini ya teman-teman, kalian nih yang lagi belajar fotografi itu harus mengedukasi klien. Saat klien mau foto sama kita itu seperti pasien ketemu dokternya. Masa kalian kalau misalkan kalian ke dokter, kalian bilang, dok saya sakit panas nih, berapa biaya berobatnya? Kan nggak gitu. Kalian harus dicek dulu, harus di treatment dulu, harus tahu dulu penyakitnya kayak gimana sih, dicek dulu segala macam. Nanti obatnya apa, baru tuh keluar tuh berapa rincian biayanya. Jadi nggak
nggak dipatok. Nanti kalian kalau misalkan udah punya price list, tiba-tiba kliennya mintanya macem-macem, minta digital imaging artist segala macem. Kayak misalkan banyak banget sekarang yang produk di Instagram, apalagi gue lihat yang harganya 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 gitu ya, buat satu foto gitu ya. Kalau gue biasanya bilang tuh kalau konsep itu satu key visual gitu. Bayangin aja kalau misalkan teman-teman ngasih harga dengan harga 100.000, terus klien kalian minta digital imaging artist. Digital imaging artist aja untuk recompose gambar aja kalian harus keluarin kocek itu buat bayar dia itu 14 juta satu foto. Mungkin bisa turun-turun setengahnya paling 7 juta untuk satu foto. Bayangin aja kalian dengan harga kasih ke klien kelempar 100.000, kalian bisa apa? Jadinya kalian bukannya untung malah rugi. Jadi kalian sebelum menerima klien lebih baik belajar fotografi dulu dengan baik dan benar gitu, nggak cuma sekedar asal terang. Baru nanti kalau misalkan kalian memang skillnya udah mumpuni, udah cukup, udah bisa menghadapi segala macam produk, menghadapi segala macam situasi gitu ya, baru kalian nanti tentuin price list segala macam, boleh lah. Bisa kalau di dunia fotografi kan biasanya ya pakai quotation lah gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba price list keluar gitu aja, nggak pakai quotation gitu. Jadi teman-teman nanti juga harus belajar juga. Nanti di next episode mungkin gue bakal ngejelasin gimana caranya sih bikin quotation di fotografi. Kenapa sih fotografi itu mahal gitu. Kenapa sih biaya fotografi itu segala macamnya mahal. Apalagi yang food fotografi, produk fotografi, food stylist mahal loh. Kalau misalkan teman-teman tahu bayarannya itu untuk satu key visual aja buat dummy segala macam tuh, buat mock up segala macam itu mungkin aja bisa habis 11 jutaan untuk satu foto gitu ya, untuk satu makanan. Bayangin aja kalau teman-teman dengan ngasih harga yang seenak-enak jidat 20.000, 30.000, sorry menurut gua itu bukan fotografer tapi operator kamera. Bedain. Kalau fotografer itu pelukisnya, kalau operator kamera ya orang yang bisa menggunakan kamera aja. Jadi untuk video yang singkat ini mudah-mudahan teman-teman ngerti. Buat video ini hanya untuk pembelajaran teman-teman mengenali cahaya, bukan untuk dunia profesional ya. Ingat teman-teman, itu bukan untuk dunia profesional tapi untuk teman-teman belajar di rumah gitu. Dengan alat yang seminim mungkin kalau misalkan teman-teman buat portfolio boleh juga gitu. Jadi sampai sini dulu video yang singkat ini. Jadi fotografer yang low budget ini bisa belajar, bisa tingkatin skillnya gitu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe channel ini kalau yang belum subscribe. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang request gue mau foto apa, bisa komen di bawah atau DM gue di Instagram, nanti gue cantumin di deskripsi di bawah. Oke? Jadi tetap berlatih, tetap semangat. Gue Oki, salam fotokopi.